Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang saya hormati serta rekan-rekan dari tim oposisi yang saya banggakan. Sebelum kita memulai jalannya perdebatan kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Gifari Anwar sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah yang bertugas untuk menentukan limitasi, memaparkan definisi, menyampaikan latar belakang mosi, sekaligus memberikan argumentasi pembuka dari tim kami. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kedua rekan saya dari tim pemerintah, yakni pembicara kedua kami yang bertugas untuk memberikan argumen penguat kami selaku tim pemerintah terhadap mosi pada perdebatan kita kali ini. Dan yang terakhir, pembicara ketiga kami yang akan merekonstruksi ulang jalannya perdebatan kita pada pagi hari ini. Baik, Dewan Juri yang saya hormati, kami selaku tim pemerintah jelas menyetujui dengan adanya mosi mengenai di negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Sebelum masuk ke dalam argumentasi saya, izinkan saya untuk menyampaikan limitasi dan definisi daripada mosi ini sendiri. Kami, selaku tim pemerintah, sudah selayaknya memberikan latar belakang dan limitasi. Limitasi pada mosi kali ini yakni penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN di Indonesia. Mengapa mosi ini patut untuk diperdebatkan? Karena jika kita melihat latar belakangnya, beberapa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia melibatkan generasi-generasi muda. Korupsi ini bukan hanya sekedar penggelapan uang, tapi korupsi ini sangat luas areanya. Kemudian, izinkan saya untuk memberikan definisi dari mosi yang sudah diberikan. Kami selaku tim pemerintah mengambil 3 kata kunci dari mosi yang sudah diberikan tadi. Yang pertama adalah korupsi. Korupsi adalah suatu tindakan dari seseorang yang menyalahgunakan sebuah kepercayaan dalam suatu masalah maupun organisasi guna memperoleh keuntungan pribadi. Kemudian kami mendapatkan kata kunci kedua yaitu integritas. Kami selaku tim pemerintah sepakat bahwa integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, prinsip, ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan oleh seseorang. Kemudian, kata kunci yang ketiga yakni jujur atau kejujuran, yaitu suatu sikap yang mengacu pada aspek karakter, moral, dan berkonotasi atribut positif dan berbudi luhur seperti integritas, kejujuran, dan keterus-terangan. Jika kita melihat pada kondisi di Indonesia saat ini, status quo yang sedang terjadi di Indonesia adalah penerimaan mahasiswa jalur SNMPTN mengandalkan nilai raport dan akreditasi sekolah, di mana akreditasi sekolah A mendapatkan kuota SNMPTN sekitar 40%, untuk sekolah B mendapatkan kuota 30%, dan akreditasi sekolah yang miliki C mendapatkan kuota SNMPTN sebesar 20%. Dewan Juri yang saya hormati, pada lingkungan siswa di sekolah, banyak sekali kita temui praktek-praktek korupsi sederhana yang mungkin siswa menganggap hal ini sebagai suatu hal yang biasa, tapi nyatanya hal ini merupakan bibit-bibit dari korupsi yang melanda negara kita. Korupsi-korupsi besar diawali dengan praktek-praktek korupsi sederhana yang sudah terjadi sejak dini di lingkungan sekolah. Seperti apa? Seperti mencontek, seperti berbohong, melanggar aturan sekolah, membolos, sering terlambat dalam mengikuti sekolah, dan sering terlambat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena jika kita melihat kejujuran dalam sekolah hanya bisa kita nilai dari sejauh mana anggota-anggota sekolah itu, baik siswa, guru, atau masyarakat-masyarakat dalam sekolah itu melaksanakan nilai-nilai kejujuran semenjak mereka datang memasuki pintu gerbang sekolah sampai pulang melalui contoh, teladan, pemberian ruang bagi praksis kejujuran yang didukung oleh aturan-aturan sekolah yang konsisten untuk diterapkan. Seperti menghilangkan budaya dan aturan katrol, lalu membuat peraturan dan sanksi tegas tentang perilaku mencontek, dan menghapuskan peraturan tentang kriteria ketuntasan minimal yang sering menjadi sumber ketidakjujuran guru dalam menilai siswa. Kemudian ada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah. Dewan Juri yang terhormat, mengapa mosi ini dibenarkan untuk diterapkan? Karena dengan adanya indeks integritas akan lebih memudahkan perguruan tinggi dalam menentukan kelulusan siswa. Selain itu, perguruan tinggi juga dapat meminimalisir kesalahan dalam membandingkan nilai raport antar sekolah.
Karena semakin tinggi indeks integritas sekolah, maka sekolah tersebut memiliki modal yang cukup besar untuk mengirim siswanya untuk lolos masuk ke perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN. Kemudian bagaimana mekanisme yang akan dilakukan untuk menunjang kegiatan ini? Pertama, perguruan tinggi akan melakukan SNMPTN, tetap melihat nilai raport, tapi akan mengandalkan indeks integritas sekolah yang sudah diberikan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi, yang dimana indeks integritas sekolah ini diberikan terhadap sekolah melalui pengawasan saat terjadinya ujian nasional. Kemudian bagaimana MUSI ini bisa kita katakan dapat menyelesaikan masalah? Karena jika kita melihat masalah-masalah yang ada di sekolah, masalah-masalah yang muncul dalam sekolah, ini bisa menjadi bibit-bibit dari korupsi. Kita sering menemui bahwa guru-guru melebih-lebihkan nilai siswa dalam raport agar siswa tersebut dapat lolos seleksi SNMPTN agar mereka masuk perguruan tinggi. Nah, hal ini tidak akan bisa terjadi lagi jika kita menggunakan indeks integritas sekolah. Karena apa? Karena perguruan tinggi sudah memiliki track dan record dari nilai siswa tersebut. Track dan record ini sudah dikumpulkan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi yang tadi, yang dimana artinya guru-guru ini tidak bisa berbohong lagi. Guru-guru ini tidak bisa melebih-lebihkan nilai siswa lagi. Dan akhirnya perguruan tinggi bisa menilai secara real bagaimana nilai siswa tersebut dan dibandingkan dengan nilai siswa-siswa yang lain. Kemudian ada indeks kejujuran siswa. Indeks ini sangat penting untuk diterapkan. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, perilaku-perilaku kecurangan yang dilakukan siswa ini sudah marak terjadi, seperti mencontek dan lain sebagainya. Hal ini merupakan bibit-bibit korupsi yang akan, jika dibiarkan, akan semakin berkembang. Kemudian mengapa proposal ini dianggap paling efektif, Dewan Juri yang terhormat? Mengingat sebelumnya sudah ada sistem di mana perguruan tinggi membandingkan nilai raport dan IPK saat kuliah. Nyatanya hal ini tidak dapat dianggap maksimal karena perguruan tinggi tidak mempunyai database yang lengkap dari sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.